Suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam Pekan Suci ini gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia.
Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dielu-elukan di Yerusalem, kini di gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja dilaksanakan lewat pemberkatan Palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Ibadat Minggu Palma terdiri dari dua bagian, yaitu upacara pemberkatan Palma dan perayaan Ekaristi. Pada saat pemberkatan Palma, hendaknya umat mengangkat daun palmanya. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Romo RD.M. Darmar Cahyadi. Demi kenyamanan semua umat, mohon HP untuk di-silent atau dimatikan. Mohon pemakaian masker dipakai dengan baik dan sesuai dengan semestinya.
Umat dimohon untuk berdiri dan menghadap ke arah pintu masuk gereja untuk mengikuti upacara pemberkatan Palma. Dan marilah kita ikuti perayaan Ekaristi ini dengan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan ulah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini, kita semua berkumpul dalam persatuan dengan umat Allah, baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, untuk mengawali misteri Paskah Tuhan kita, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Daun-daun palma mohon untuk diangkat. Marilah berdoa. Ya Allah, tambahkanlah iman kami yang berharap padamu, dan dengan murah hati berkatilah kiranya daun-daun palma ini dan daun-daun yang dibawa oleh umat-Mu pada saat ini di rumah mereka masing-masing. Semoga kami yang hari ini memegang daun palma untuk mengeluh-elukan Kristus, juga menghormati Engkau dengan hidup baik menurut semangat Kristus. Dengan daun palma ini, kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah mendekati Betfage dan Betania, yang terletak di bukit bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid-Mu itu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak awal masa Prapaskah, kita diajak untuk melakukan pertobatan kita. Pertobatan pertama-tama bukan soal apa yang telah kita lakukan sebagai dosa dan kesalahan, tetapi lebih-lebih menyadari dan mengalami kembali bahwa Allah yang kita percaya sungguh Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa mau menawarkan belas kasih dan pengampunannya. Tetapi dengan demikian kita diajak untuk merenungkan dan melihat kembali perjalanan kehidupan kita. Maka sebelum mengawali perarakan kita menyambut Tuhan yang masuk kota Yerusalem, saya mengajak Anda semua untuk sejenak memikirkan dan merenungkan kembali apakah yang berharga di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini. Tentu saja masing-masing dari kita mempunyai sesuatu yang kita anggap secara pribadi paling penting, paling berharga, yang kita perjuangkan, yang berusaha juga untuk kita pertahankan. Maka sejenak saya mengajak Anda untuk memikirkan dan menentukan sejenak apakah yang berharga itu di dalam kehidupan kita. Sambil mengiringi Tuhan Yesus yang masuk, kita semua merenungkan dan mencoba untuk menentukan apakah yang berharga di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, sambil memegang daun palma, marilah kita mengiringi Tuhan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan.
tinggalkan aku. Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu orang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang terjadi di dalam kota
dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Bersama Yesus disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia,
katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat suatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula banyak orang yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada awal perayaan ini saya mengajak Anda semua untuk menentukan dan memilih sesuatu yang selama ini Anda anggap berharga, penting. Apakah sudah menentukan? Sudah memilih, sudah tahu apa yang berharga dalam hidup Anda, yang paling? Ada yang tidak tahu. Kira-kira ada yang mau mengungkapkan sepintas enggak? Apa yang Anda anggap berharga dalam hidup Anda sampai pada saat ini? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Kasihan sekali umat paroki Santo Vincentius Kediri. Ada enggak? Ada. Apa? Misalnya apa? Kenapa? Kesehatan. Diteruskan dari depan ke depan. Siapa tadi yang mendengar? Apa tadi? Satu dulu. Kalau bersama-sama berbeda-beda menjadi tidak jelas.
Ada yang mau mengatakan apa yang berharga? Tuh, kok malah tidak ada yang angkat tangan? Kalau bareng-bareng berteriak-teriak, salibkan dia. Tapi kalau satu, siapa? Langsung tangannya masuk saku semua. Apa yang berharga? Apa asisten? Kesehatan dan kerukunan. Satu saja. Kesehatan. Apalagi Pak Paido kelihatannya hidup, nyawa, kesehatan, nyawa. Masing-masing dari kita punya sesuatu karena memang pengalaman kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, dan semua yang sudah kita lalui itu memang kemudian membawa sesuatu yang kita anggap paling berharga. Sekarang coba bayangkan, ketika sesuatu itu yang Anda anggap berharga tiba-tiba diambil, dan kepada Anda hanya dikatakan satu saja alasannya, Tuhan memerlukannya. Anda protes enggak? Protes enggak? Wah, memang umat paroki Santo Vincentius ini pendiam. Sesuatu yang paling Anda anggap berharga dalam hidup selama ini, yang kita perjuangkan, kita sungguh-sungguh ingin memilikinya. Dan bukan hanya sekedar memiliki, lalu menjaga, berusaha menjaga, mempertahankan, memperjuangkannya. Dan tiba-tiba dengan segala macam upaya yang sudah kita lakukan, itu diambil begitu saja, lalu hanya diberikan jawaban, Tuhan memerlukannya. Kira-kira ada kesedihan, ada kemarahan, bahkan kemudian protes enggak kepada Tuhan? Tenane. Wong seringkali yang datang kepada Romo, orang yang saya cintai tidak ada, saya terpuruk dan sebagainya. Romonya bilang, Tuhan memerlukannya. Oh, Romo ini kok gak empati belas. Berarti nanti ketika Anda datang konsultasi kepada Romo tentang persoalan-persoalan hidup, saya hanya bisa mengatakan, Tuhan pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Sudah, pulang saja. Anda marah tidak dengan saya? Tidak marah, paling-paling hanya melempari batu, Romo. Sesuatu hal yang nyata, dan inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem. Keledai muda yang saat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, alat transportasi. Dan diambil orang yang tidak dikenal dan hanya diberikan jawaban Tuhan memerlukannya. Bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang Anda anggap berharga dalam hidup dan itu diambil Tuhan. Dan jawaban waktu itu, orang-orang banyak berteriak dan menyambut Yesus, berteriak dengan sukacita, memuji Allah. Kenapa? Karena mereka telah melihat mujizat Tuhan. Karena mereka selama ini merasa apa yang ada dalam hidup itu adalah anugerah Tuhan. Perasaan bahagia, perasaan bahwa Tuhan ada. Tetapi ketika kemudian mereka dalam kerumunan orang banyak berteriak-teriak, menuntut sesuatu kepada Yesus, dan Yesus tidak mengabulkannya. Apa yang selama ini terungkap kemudian berubah, berbalik, dan mereka menuntut Yesus supaya disalibkan. Walaupun yang dituduhkan tidak ditemukan kebenarannya. Pilatus sendiri mengatakan, aku telah memeriksanya dan kamu telah melihatnya. Tidak ada kejahatan yang dilakukan setimpal dengan hukuman mati. Dan tidak hanya Pilatus mengirimkan kepada Herodes, dan Herodes pun mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Tidak ada sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati.
tetapi karena teriakan, karena kebersamaan yang dimaknai secara keliru. Kalau tadi dikatakan kerukunan yang bagaimana? Orang-orang yang mengatakan, yang berteriak, salibkanlah dia, saat itu mereka rukun, menyuarakan sesuatu yang mungkin tidak mereka tahu. Hanya karena teriakan orang banyak, hanya karena siapa yang kuat berteriak, itulah yang menang. Walaupun tidak ada kebenaran di dalam teriakan-teriakan itu. Dan justru disitulah kemudian kita diajak untuk merenungkan, siapakah yang kita hadapi? Apakah sesuatu itu yang kemudian kita pegang? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini mengawali misteri Paskah Tuhan, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kita sungguh-sungguh diajak untuk melihat, merenungkan perjalanan kehidupan kita. Kita tidak perlu membandingkan siapa aku di dalam tokoh-tokoh kitab suci yang hari ini kita dengar. Tetapi kita diajak untuk melihat peristiwa itu. Dan Tuhan sendiri menghadirkan teladannya. Dalam bacaan kedua ditegaskan, walaupun setara dengan Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia merendahkan diri menjadi manusia. Dan sebagai manusia, ia merendahkan diri dengan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Kenapa? Semua orang tentu menginginkan kematian yang wajar, yang enak, yang membahagiakan. Tetapi salib, sebuah hukuman yang hina. Tetapi ketika itu kemudian diubah, dijalani oleh Yesus, itu dijadikan sebagai sarana keselamatan. Dan disitulah kemudian kita diajak, ketika sesuatu itu yang kita anggap berharga diambil, apakah kemudian kita bisa berbalik begitu saja? Dari yang semula mengeluh-elukan Kristus, menyambut Yesus masuk kota, lalu kemudian ketika sesuatu yang kita inginkan, yang kita anggap berharga, tidak ada di dalam diri kita, apakah kemudian kita berbalik, menyalibkan Tuhan sendiri? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Sudahkah sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang kita percaya sebagai jalan keselamatan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita? Sehingga walaupun kita sebagai manusia, kita memperjuangkan, kita mengusahakan sesuatu yang lebih baik, kita pun tetap taat seperti Kristus. Apa yang dikehendaki Bapa, itulah yang terjadi. Dan yang terjadi, itulah yang kemudian diubah menjadi sarana dan jalan keselamatan. Yesus sendiri menunjukkan kepada kita, penderitaan dan kematiannya yang hina menjadi sarana keselamatan bagi kita. Salib yang dulunya dianggap hukuman yang hina, sekarang kita pakai sebagai tanda kebanggaan, itulah jalan keselamatan kita. Maka marilah kita mengawali dan merayakan peristiwa misteri Paskah ini dengan kesungguhan hati dan merenungkan perjalanan kehidupan kita. Sehingga perayaan yang hari ini kita mulai sungguh-sungguh kemudian menjadi kekuatan bagi kita untuk menyertai perjalanan kehidupan kita yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan segala peristiwa kehidupan yang terjadi mampu untuk kita jadikan sarana dan tanda kehadiran Tuhan secara nyata melalui kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Setelah